Baik, perkenalkan nama saya Emma Tesalonika. Pada saat ini saya akan membahas mengenai chapter 5 dengan judul Strategi Capacity Planning for Product and Service. Nah, kita masuk di bagian yang pertama, di learning objective yang pertama, yaitu mengenai name the 3 key question in capacity planning, yang dimana pertanyaan kunci dalam perencanaan kapasitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas seperti apa yang dibutuhkan, dan yang kedua, berapa banyak yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan, dan yang ketiga, kapan itu dibutuhkan. Nah, pertanyaan tentang kapasitas seperti apa yang harus dibutuhkan tergantung pada produk dan layanan yang ingin diproduksi atau disediakan oleh manajemen. Oleh karena itu, dalam arti sebenarnya perencanaan kapasitas ini adalah diatur oleh pilihan-pilihan tersebut. Berikutnya kita masuk dalam learning objective yang kedua, explain the importance of capacity planning. Nah, perkiraan adalah masukan utama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan dan kapan itu dibutuhkan. Nah, yang pertama di sini, keputusan kapasitas menentukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Nah, jika kapasitas kurang, perusahaan bisa kehilangan pelanggan dan peluang untuk keuntungan, seperti yang terjadi pada Microsoft dan dengan Xbox, atau kekurangan vaksin flu akibat masalah produksi. Dan yang kedua, kapasitas yang tepat membantu mengurangi biaya operasional. Jika permintaan dan kapasitas seimbang, biaya bisa lebih rendah. Namun, karena permintaan bisa berubah, perusahaan perlu mencari keseimbangan antara kapasitas yang berlebih atau kurang. Dan yang ketiga, kapasitas menentukan biaya awal. Nah, semakin besar kapasitas produksi, maka semakin tinggi juga biaya yang diperlukan. Namun, unit produksi besar biasanya lebih hemat biaya dibandingkan unit kecil dalam jangka panjang. Nah, yang keempat, keputusan kapasitas adalah investasi jangka panjang setelah diterapkan. Perubahan bisa sulit dan mahal. Dan yang kelima, kapasitas mempengaruhi daya saing. Nah, jika perusahaan punya kapasitas lebih atau bisa meningkatkan dengan cepat, ini bisa menghalangi persaingan yang masuk di pasar. Nah, kapasitas juga mempengaruhi pada kecepatan pengiriman produksi. Dan yang keenam, kapasitas yang sesuai memudahkan pengelolaan bisnis dibanding jika kapasitas terlalu kecil atau berlebihan. Dan yang ketujuh, globalisasi membuat keputusan kapasitas lebih kompleks karena rantai pasok dan pasar tersebut luas. Dan yang ke-8, kebutuhan kapasitas butuh dirancang jangka panjang karena melakukan banyak sumber daya, contohnya pembangunan bangkit listrik butuh waktu bertahun-tahun yang bisa beresiko jika kapasitas yang direncanakan tidak sesuai dengan permintaan di masa depan. Berikutnya kita masuk dalam learning objective yang ketiga. Di sini describe way definition and measure capacity atau menjelaskan cara mengidentifikasi dan mengukur kapasitas. Nah, di sini kapasitas seringkali menunjukkan pada batasan laju produk. Meskipun hal ini tampak cukup sederhana, terdapat kesulitan kecil dalam mengukur kapasitas secara akurat dan kasus-kasus tertentu. Nah, kesulitan ini mencakup karena perbedaan antara penafsiran atau istilah kapasitas dan masalah-masalah dalam mengidentifikasi ukuran yang sesuai
untuk situasi tertentu. Nah, dalam memilih ukuran kapasitas penting untuk memilih ukuran yang tidak memerlukan pembaruan. Nah, misalnya jumlah dolar seringkali merupakan ukuran kapasitas yang buruk karena uh, perubahan harga perubahan harga dolar ini menghancurkan pembaruan ukuran terbesar karena perubahan dolar ini seringkali berubah-ubah. Nah, jika hanya melibatkan suatu produk atau layanan, kapasitas unit produk ini um, dapat dinyatakan dalam bentuk barang tersebut. Namun jika melibatkan beberapa produk atau layanan seperti yang seringkali terjadi menggunakan ukuran kapasitas sederhana berdasarkan unit output dapat menyebabkan designs capacity the mix designs service by output relate. Nah, sampai saat ini kita telah menggunakan definisi untuk kapasitas. Meskipun ini fungsional secara umum, hal ini dapat disederhanakan menjadi dua definisi. Nah, kapasitas yang berguna. Yang pertama itu kapasitas desain tingkat pendapatan atau larutan layanan yang direncanakan secara maksimal. Dan yang kedua itu kapasitas efektif. Kapasitas desain dikurangi tunjangan seperti waktu pribadi, pemeliharaan peralatan, penundaan karena masalah penjadwalan, dan perubahan bauran produk. Dan kita masuk dalam learning objektif yang keempat, yaitu name several determination of effective capacity. Nah, di sini ada beberapa faktor. Kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ada 7 faktor. Yang faktor yang pertama itu faktor produk dan layanan desain produk atau layanan dapat memiliki pengaruh yang luar biasa, pengaruh kapasitas. Misalnya ketika item serupa kemampuan sistem untuk memproduksi item tersebut umumnya jauh lebih besar daripada ketika item berikutnya. Nah, item berikutnya berbeda. Jadi restoran yang menawarkan menu terbatas biasanya dapat menyiapkan dan menyajikan makanan dengan sangat cepat, lebih cepat dari restoran dengan menu yang luas atau menu yang banyak. Faktor yang kedua, faktor proses, yang dimana kemampuan kualitas suatu produk merupakan penentu kapasitas yang jelas. Menentu yang lebih halus adalah pengaruh kualitas kapasitas yang jelas. Output misalnya jika kualitas output tidak memenuhi standar, laju output akan memperlambat oleh kebutuhan untuk kegiatan inspeksi dan pekerjaan ulang. Faktor yang ketiga, faktor manusia, tugas-tugas yang membentuk suatu pekerjaan, berbagai aktivitas yang terlibat, dan pelatihan keterampilan serta pelanggan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, semuanya berdampak pada potensi dan hasil akurat atau aktual. Berikutnya faktor yang keempat, kebijakan manajemen dapat mempengaruhi kapasitas dengan mengizinkan atau tidak mengizinkan opsi kapasitas seperti lembur atau shift kedua atau shift yang ketiga. Yang faktor yang kelima ini faktor operasional. Nah, masalah terjadwal dapat terjadi ketika satu organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan di antara peralatan alternatif atau perbedaan persyaratan. Berikutnya faktor yang keenam, rantai pasokan. Faktor rantai pasokan ini harus diperhitungkan dalam perencanaan kapasitas jika melibatkan perusahaan kapasitas yang substansial. Berikutnya faktor yang terakhir yaitu faktor yang ketujuh ini faktor eksternal standar produk. Nah, terutama standar kualitas dan kinerja
minimum dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan dan menggunakan kapasitas. Berikutnya kita masuk dalam learning objective yang ketujuh, itu mengenai describe the step to resolve constant issue. Nah, di sini masalah kendala dapat diselesaikan dengan menggunakan lima langkah. Berikut ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Berikutnya kita masuk dalam langkah yang pertama, itu mengidentifikasi kendala yang paling mendesak. Jika kendala tersebut dapat diatasi dengan mudah, melakukanlah dan kembali ke langkah pertama untuk kendala berikutnya. Nah, jika tidak, maka lanjut ke langkah yang kedua. Berikutnya kita masuk dalam langkah kedua, ubah operasi untuk memperoleh manfaat maksimal. Dengan mempertimbangkan kendala yang ada, ini mungkin solusi jangka pendek. Berikutnya, langkah yang ketiga, pentingnya bagian lain dari proses pendukung kendala tersebut, misalnya operasi mengenai kemacetan. Berikutnya yang keempat, langkah yang keempat, jelajahi dan evaluasi cara untuk mengatasi kendala. Ini akan bergantung pada jenis kendala. Misalnya jika permintaan terlalu rendah, iklan atau perusahaan harus memungkinkan menjadi pilihan. Jika kapasitas menjadi masalah, bekerja lembur, membeli peralatan baru, dan melakukan outsourcing adalah pilihan yang memungkinkan jika dana tambahan dibutuhkan. Nah, bekerja untuk meningkatkan arus kas. Nah, meningkatkan dan menerbitkan saham atau obligasi mungkin menjadi pilihan jika pemasok menjadi masalah. Bekerja samalah dengan mereka, temukan pemasok yang lebih diinginkan, atau lakukanlah hal-hal internal jika pengetahuan atau keterampilan dibutuhkan. Nah, cari pelatihan atau konsultan, atau lakukan outsourcing jika undang-undang atau peraturan menjadi masalah. Nah, bekerja samalah dengan tim. Pembuatan undang-undang atau regulator memungkinkan mungkin menjadi pilihan. Berikutnya langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, ulangi proses tersebut hingga tingkat kendala dapat diterima. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.